Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kesehatan gigi dan mulut ini menjadi sangat penting ya dalam kehidupan kita. Ini kalau menurut data dari Riskesdas di tahun 2018 kalau tidak salah ya. Ada 57,6% dari penduduk Indonesia yang mengalami masalah gangguan pada gigi dan mulut. Bayangkan, 57,6 berarti ini lebih dari setengah penduduk Indonesia punya gangguan dengan mulut dan juga giginya. Padahal kita tahu ya, mulut dan gigi ini kan apa? Gerbang, pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Kesehatan iya, penyakit juga iya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya apa? Tidak hanya ngomongin kesehatan di seputar rongga mulut ya, tapi juga untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Nah pertanyaannya gini, gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang benar? Nah kami punya solusinya untuk Anda. Ini dia ya, Anda bisa lihat di sini ada namanya Pieras Propolis. Nah kalau Anda lihat di sini nih cantik-cantik banget ya warnanya ya. Nah Pieras Propolis ini adalah obat kumur nomor 1 di Jepang pemirsa. Bayangkan nomor 1 di Jepang dengan bahan alami propolis dan ekstra teh hijau Jepang. Nah ada 7 varian rasa nih ya. Ini kalau dilihat ini warnanya cantik-cantik banget. Ini aman untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak-anak. Nah manfaatnya apa sih dari Pieras Propolis ini? Adalah sebagai antibakteri yang bisa meredakan sariawan, menghilangkan bau mulut, mencegah perubahan warna pada gigi dan masih banyak lagi. Lihat ya, lucu-lucu banget ya. Ini kayaknya pingin diminum gitu ya. Tapi ini obat kumur gitu ya. Nah untuk membahas tema kita hari ini, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Dani Ermedianti dari Adore Dental Clinic dan Ibu Michelle Cynthia B.A. Hans, Management Studies UK MSc, Luxury Brand Management Monaco, yang juga sekaligus CMO dari Pieras Propolis. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini ada Dr. Gigi Dani dan juga Ibu Michelle. Selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Hari ini aku senang banget ditemani oleh wanita-wanita cantik, yang colorful, yang senyumnya sangat indah karena pede banget karena hari ini pasti kesehatan mulut dan giginya terjaga dengan baik gitu ya. Oke, betul. kita ke Dokter Gigi Dani terlebih dahulu. Oh, ke Bu Michelle terlebih dahulu deh ya. Kenapa sih kebersihan gigi dan mulut itu menjadi sangat penting? Seperti tema kita hari ini ya, pengaruh kesehatan mulut dan gigi untuk kehidupan gitu. Jadi kayak wow, kayak impact-nya kok gede banget ya dari pengaruh kesehatan mulut dan gigi ke kehidupan loh. Gimana Bu Michelle? Oke, nah ya baik. Seperti pada dasarnya sebenarnya kita manusia. Betul. Nah di saat kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita pasti selalu berkomunikasi ya dengan orang lain. Nah di saat kita berkomunikasi dengan orang lain itu kita harus memiliki beberapa kemampuan nih Mas. Yes. Bukan hanya kemampuan atau skill untuk berkomunikasi dengan baik, namun kita juga harus siap untuk berkomunikasi. Nah siap yang dimaksud di sini apa sih? Nah siap itu adalah siap secara penampilan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena sejatinya pertama kali kita bertemu dengan orang pasti kan appearance dulu kan. Yes, yang kelihatan. first impression-nya ya. First impression dulu kan. Pasti nggak mungkin karakter dulu sifat. Karena belum ngobrol. Pasti kan wow. Belum tes kepribadian. Betul ya kan. Jadi kita langsung penampilan dulu. Nah kalau penampilan ini memang kebanyakan kan kita ya udah deh mungkin nomor 2 lah mulut, karena mulut kan di dalam gigi ini apalagi di dalam mulut nggak kelihatan gitu kan. Nah tapi sebenarnya ini sangat penting karena dari mulut ini memang banyak juga kesehatan umum lainnya yang bisa terjaga atau bahkan bisa juga menimbulkan penyakit-penyakit. Nah kalau misalnya dijaga dengan baik keindahannya, estetikanya dan juga kebersihannya, maka tentunya ini juga bisa berdampak sangat baik terhadap kesuksesan kita dan kehidupan kita secara keseluruhan. Oh ya, bahkan ada juga yang bilang mulutmu harimaumu, kalau mulut kita baik juga kehidupan kita bisa baik ya. Ya nah salah satunya mulut juga bisa karena kebersihan mulut dan gigi bisa membuat seseorang sukses atau tidak ya Bu ya? Iya, karena kalau bau mulut kan orang tentunya nggak percaya kan sama kita. Kok mulut aja nggak bisa dirawat, nggak bisa dijaga gitu kan. Apalagi pasangan, apalagi bisnis gitu ya. Betul, pada saat kita meeting-meeting penting gitu kan Mas Radian malu banget kalau giginya kuning,
bau mulut atau penuh noda, orang kan kurang trust ya ke kita. Jadi ada masalah trust issue di situ. Betul sekali. Oke, tapi kalau kita ngomongin orang dengan kesuksesan, pasti orang berpikirnya kayak oke, experience gitu ya, terus kemudian relation dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok ada hubungannya sama kesehatan gigi dan mulut, terutama ya di rongga mulut dan gigi kita? Dan orang berpikir kayak, masa sih ada hubungannya gitu? Seberapa penting sih harus menjaga itu supaya sukses atau tidak seseorang itu bisa terpengaruh dari situ, Bu Michelle? Oke, jadi memang kita nih kadang-kadang sebagai manusia kita terpaku pada dua hal saja ya, yaitu prioritas dan non prioritas. Nah, kita prioritasnya apa? Rambut harus kece, kemudian kulit wajah harus glowing, tidak ada wrinkle, ya kan? Senyuman juga kalau bisa garis senyuman hilang wrinkle-nya, ya kan? Nah, ataupun mungkin kulit tubuh juga harus baik gitu kan? Namun rongga mulut ini memang kurang diperhatikan karena dia diam di dalam situ tertutup oleh mulut. Nah, namun sejatinya kalau misalnya rongga mulut ini juga kita perhatikan, estetikanya, kebersihannya, itu tentunya akan memancarkan aura yang jauh lebih positif. Karena kita juga jadi jauh lebih percaya diri dong. Percaya diri kita lebih kuat, kita lebih keluar kepercayaan dirinya. Dan pada saat kepercayaan diri itu meningkat tentunya, Mas, mind kita itu jadinya sukses. Semua project pasti dapat. Pasti deadline kita mampu mengerjakan dengan baik. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk kebersihan dan keindahan rongga mulut kita juga ini menentukan dan menjadi salah satu penunjang untuk keberhasilan serta kesuksesan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau dengerin Bu Michelle ngomong itu kayak bener-bener kayak putri Indonesia gitu ya. Penjelasannya sangat luar biasa loh. Expert banget gitu ya kalau masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan selama ini kayak kita ngertinya ya kesehatan gigi dan mulut ya kesehatan gigi dan mulut aja. Kesuksesan ya kesuksesan sendiri aja. Ternyata saling related ya, saling berhubungan sangat luar biasa. Kalau wajahnya misalnya Mas tampan nih, kita cantik. Tapi kalau misalnya giginya kurang menunjang kan nggak bagus kelihatannya, ya kan? Stay away. Iya. Oke, nah kesehatan gigi dan mulut bisa menunjang kalau kesehatan gigi dan mulutnya baik. Kita akan berpindah ke dokter gigi Dani nih. Tadi Bu Michelle sudah menyampaikan ternyata peranan kesehatan gigi dan mulut itu penting banget ya dok ya. Tidak hanya ngomongin kesehatan di seputar rongga gigi dan mulut, tapi juga bisa untuk kesuksesan seseorang loh. Bayangkan dari PD atau tidaknya orang ngomong presentasi di hadapan klien ya Bu Michelle ya, gitu ya. Kayak akhirnya nggak goal itu proyeknya gitu ya. Nah itu kan dipengaruhi dari PD atau tidak dan itu dari kesehatan gigi dan mulut. Sebenarnya apa sih dampak kalau akhirnya orang tidak bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini? Karena kan biasanya ya, ini biasanya kita tidak bisa pukul rata, tapi banyak nih dari anak-anak Bu Michelle ya dokter ya. Kayak ibu-ibu dari anak kecil kayak giginya gripis, giginya berlubang kayak ya udah nggak apa-apa namanya juga anak-anak nanti juga tumbuh gigi lagi. Padahal kan masalah menjaga kesehatan gigi mulai dari kayak sikat gigi, berkumur segala macam itu kan habitual action yang harus dididik dari dini kan. Gimana tuh dok? Jadi kalau dampak yang diakibatkan apabila kita tidak menjaga oral care kita secara rutin dan secara teratur, maka dampak secara umumnya itu ada dua, sifatnya ada dua. Yang pertama adalah dampak lokal, di mana dampak lokal itu hanya seputar dari gigi dan mulutnya saja. Jadi contohnya seperti gigi berlubang, kemudian infeksi gusi, kemudian infeksi rongga mulut lainnya yang disebabkan karena bakteri, jamur atau virus. Itu bisa secara lokal. Kemudian ada infeksi yang kedua adalah yang bersifat secara sistemik. Jadi sistemik itu diakibatkan karena infeksi lokal tadi tidak tertangani dengan baik sehingga infeksi yang lokal tadi menyebar ke dalam organ tubuh sehingga menyebar ke seperti pernafasan, ke jantung dan bahkan ke otak sehingga kita harus benar-benar sejak dini dan secara teratur menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Dokter Dani itu tadi sampai ke jantung, sampai ke otak dari mulut. Yes, betul sekali. Aduh, serem banget ya. Karena infeksi yang lokal tadi tidak tertangani dengan baik, maka akan menyebar itu tadi. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati dengan hal itu. Oke. Dari yang lokal aja bisa jadi interlokal ya. Maksudnya menjalar kemana-mana ya. Dari kesehatan gigi dan mulut yang hanya di sekitar ini, yang cuma diameter berapa senti, tapi ternyata bisa ke seluruh tubuh gitu ya. Karena mungkin infeksi bakterinya atau gimana sih dok? Iya, berarti dari infeksi bakterinya itu, karena kan dari gigi juga ada pembuluh darah segala macam. Sehingga ketika ada infeksi itu tidak tertangani, maka ya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan seluruh tubuh kita, di gigi segala macam itu semua terkoneksi sehingga ya akan menyebar ke seluruh tubuh itu tadi. Gitu. Aduh ya, bisa pengaruh kesuksesan hidup, bisa pengaruh kesehatan tubuh secara umum loh Bu Michelle dan dokternya. Wah, sangat luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan kan kalau efeknya bisa semengerikan itu, step-step yang early steps deh gitu ya untuk benar-benar bisa menjaga
kesehatan mulut dan gigi kita dari daily oral care-nya kita itu gimana sih, Dok? Jadi kalau ini basicnya aja, harusnya wajibnya. Di sini yang pertama adalah penggunaan floss. Floss itu benang gigi. Ini mungkin tidak banyak yang menggunakan, mungkin pemirsa di rumah, tetapi ini sangat penting sekali. Mungkin boleh saya tunjukkan? Boleh dong, Dok. Floss mungkin yang di Pakai luar benang. sana. Bukan Benang gigi. benang jahit ya pemirsa bukan benang jahit ya. Nanti mau Jadi kalau di ngulang pasaran deh. tuh modelnya ada dua seperti ini kurang lebihnya. Ada yang bentuknya seperti ini udah ready to go, ada yang bentuknya seperti benang, kurang lebih benang seperti ini gitu, seperti benang biasa. Nah, mana aja sih yang dipakai dokter, mana aja yang bisa saya pakai, sebenarnya mana aja, tapi yang penting adalah kita bisa maksimal menggunakannya. Jadi misalnya kalau saya lebih prefer ini, mungkin nanti Mas Raden lebih prefer yang ini juga boleh, asalkan cara penggunaannya itu harus tepat gitu. Berarti kalau yang itu single use, kalau ini bisa. Biasanya semua single use. Single use. Langsung. Oke. Kemudian yang penting yang saya tekankan di sini adalah caranya. Di mana caranya itu harus masuk ke sela-sela gigi, kemudian tidak boleh ditekan ke bawah langsung ke gusi. Nanti takutnya kalau ditekan, dia akan sisa makanan yang di sela-sela giginya itu nanti akan masuk ke dalam gusi sehingga akan mengiritasi. Sehingga penggunaannya ini ketika masuk klek di sela-sela gigi, klek habis itu tekan ke arah giginya secara perlahan, kemudian ditarik ke atas atau ditarik ke samping. Itu harus pelan-pelan sehingga makanan yang di sela-sela giginya itu bisa keluar. Itu floss. Ini sama penggunaannya sama aja. Mana yang istilahnya paling nyaman untuk Mas Raden atau pemirsa di rumah gitu. Karena mungkin di Indonesia masih agak kurang familiar gitu betul, ya, Dok, dengan ya floss masalah. ini sangat kurang familiar, padahal ini penting sekali floss ini. Nah, setelah kita menggunakan floss, kita menggunakan sikat gigi. Sikat giginya itu yang dipilihnya seperti apa sih gitu. Kadang-kadang kalau beberapa pasien saya bilang, kalau saya sikat gigi harus yang keras dokter, kalau nggak keras nggak mantep itu rasanya. Nggak terhempas itu plak-plaknya itu gitu berasa ya. kurang mantap. Padahal sebenarnya sikat gigi yang keras itu justru akan berdampak pada kan kita ada gigi tuh, ada gusinya. Nah, ada perlekatan di situ. Nah, perlekatan di leher gigi itu sangat rawan sekali kalau kita terlalu keras menyikat giginya. Jadi harus menggunakan sikat gigi yang halus, yang lembut gitu ya. Betul sekali. Setelah menggunakan sikat gigi yang lembut, kita harus menggunakan pasta gigi yang kandungannya berfluoride. Nah, itu penting sekali. Pentingnya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Karena aku udah dikodein harus break dulu. Nanti kita lanjut lagi. Pasta gigi yang berfluoride itu yang seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Intinya tadi kalau sikat gigi harus yang lembut ya, jangan yang keras ya. Iyalah kalau yang keras-keras sakit gitu ya. Kalau yang lembut kan jadi enak gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Michelle ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh loh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita membahas satu hal yang sangat penting yang kita pikir seputar rongga mulut aja manfaatnya, tapi juga bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, pengaruh kesehatan mulut pada kehidupan, sukses atau tidaknya seseorang itu bisa dipengaruhi dari mulut dan gigi. Aduh, deep banget ya pembicaraan kita hari ini. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar kesehatan gigi dan mulut, Anda boleh loh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Dani dan juga Ibu Michelle yang juga seorang CMO dari Pieras Propolis. Oke, kita lanjut ke Dr. Gigi Dani dulu ya. Tadi ada yang sempat kepotong nih sebelum break. Pasta gigi yang baik ini yang seperti apa? Ada orang ngomong kayak berfluoride, nggak berfluoride, dan ini dan itu gitu. Gimana tuh, Dok? Betul. Jadi kalau pasta gigi yang harus dipilih untuk istilahnya menjaga oral care setiap hari itu harus yang berfluoride. Itu penting sekali karena untuk menjaga mineral dalam gigi kita. Itu penting sekali. Kemudian saya lanjutkan tadi stepnya setelah pasta gigi berfluoride. Nah, cara menyikat giginya itu juga harus penting. Oke. Kalau boleh saya contohkan di sini. Aduh, ini rongga mulutnya siapa? Dok, gede banget. Salah satu pasien saya. Diambil ya, silahkan. Jadi ini Pak. Jadi kalau dalam menyikat gigi itu biasanya tuh kita beberapa ada yang menyikat giginya seperti ini. Nah, samping seperti ini tidak boleh. Karena ini saya bilang tadi perlekatan gusinya yang nanti akan kalah sehingga nanti gusinya ada yang suka bilang, kok gigi saya mondot ya panjang-panjang ya. Nah, di situ karena perlekatan gusinya yang lepas itu tadi, yang kalau yang gigi atas itu
pelekatan gusinya bisa naik, kalau yang bawah bisa turun. Jadi gigi kita nampak panjang gitu. Itu yang namanya resesi gusi gitu. Jadi yang benar adalah pokoknya tekniknya dari gusi ke gigi gitu. Oh, kalau dari atas, dari atas ke bawah? Iya, kalau dari yang bawah, dari bawah ke atas. Pokoknya dari gusi ke gigi. Dari arah gusi ke gigi? Nah, dari arah gusi ke gigi, itu secara pelan-pelan. Dan harus satu arah ya, tidak boleh gusi ke gigi gitu. Tapi harus dari gusi ke gigi, gusi ke gigi, gusi ke gigi. Pelan-pelan seperti itu. Gitu. Nyikatnya juga pakai ritme ya gitu. Betul, dari gusi ke gigi, gusi ke gigi. Oh, yang dalam gimana yang dalam? Betul, kalau yang dalam sama tuh, dari gusi ke gigi pelan-pelan. Lidah ke bulat gitu, pelan-pelan aja. Dari gusi ke gigi. Gitu. Itu harus selalu agar menjaga pelekatan gusi kita tetap. Kalau yang di gigi geraham kayak yang di ujung-ujung tuh di gimana? Ujung-ujung Kan sama. ada lubang-lubang ceruk-ceruknya tuh. Nah, ada lubang-lubang ceruknya, ini adalah permukaan kunyah kita. Nah, permukaan kunyah kita sama gitu, tetap dari satu arah gitu. Tadi tetap satu arah, yang atas juga satu arah. Nah, pokoknya satu arah semuanya. Kita bawa keluar. Gitu. Kalau kita kan terbiasa seperti ini ya. Iya, betul. Jadinya kita harus koreksi dengan cara dari satu arah, dari gusi ke gigi aja. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau katanya juga harus nyikat lidah ya, Dok? Iya. Nah, habis dari situ baru kita sikat lidah. Bisa sikat lidahnya bisa menggunakan scrub lidah khusus. Sudah ada di supermarket atau menggunakan sikat gigi kita juga boleh. Cukup dijulurkan lidahnya lalu di scrub pelan-pelan satu arah. Tapi agak-agak geli gitu ya, Dok? Iya, betul. Awal-awal memang agak geli, tapi itu sangat penting. Biasanya lidah itu suka terlupakan dan itu nggak boleh sekali. Nggak boleh ya. Betul. Nah, dari scrub lidah kita beranjak lagi, kita harus menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur ini sangat istilahnya digunakan untuk lebih efektif lagi. Kita sudah menggunakan floss, kemudian sikat gigi, nah kemudian obat kumur. Nah, di sini yang saya tekankan di sini obat kumur yang kandungannya itu kalau bisa yang rendah alkohol atau non alkohol lebih efektif gitu. Oke, karena katanya kalau yang beralkohol itu kalau nggak salah ya, Dok ya, tolong koreksi, yang beralkohol itu katanya malah justru bikin mulut kita rongga mulut kita kering gitu nggak sih, Dok? Betul. Karena sebenarnya antibakterinya sudah, kalau yang konsentrasinya rendah itu sebenarnya sudah ada efek antibakterinya, tetapi kalau terlalu tinggi akan menyebabkan mulut kita menjadi lebih kering gitu. Sehingga tidak disarankan, apalagi kita menggunakannya daily use ya. Nanti mulut kita tambah kering gitu. Oke, jadi kalau dikatakan sama dokter gigi Dani, ya jangan yang beralkohol. Nah, ngomong-ngomong mouthwash atau obat kumur yang tidak beralkohol, kayaknya aku punya deh ya solusinya nih. Ada Ibu Michelle di sini sudah tersenyum-senyum. Ya Bu Michelle, hari ini kita akan membahas manfaat dari Pieras Propolis ini yang ternyata katanya salah satunya ada seperti yang dikatakan oleh dokter gigi Dani, tidak mengandung alkohol atau non alkohol. Nah, gimana nih manfaat dari Pieras Propolis yang ada di depan kita ini? Kayaknya warnanya cantik-cantik gitu ya, udah kayak tumbler nih, bagus gitu ya. Gimana Bu Michelle? Oke, jadi saya akan terangkan manfaat dan keunggulan produk Pieras Propolis. Jadi yang pertama itu memang ini rasanya enak, Mas. Dia tidak menyengat dan tidak tajam. Nah, jadinya rasanya itu mirip seperti jus buah. Nah, kenapa botolnya warna-warni? Karena masing-masing itu memiliki ekstrak bunga-bungaan atau ekstrak buah-buahan. Gitu. Disesuaikan makanya warnanya jadi gitu contohnya yang yuzu yang botol kuning itu memang mengandung ekstrak yuzu atau lemon Jepang. Dan juga bahan dasarnya itu alami, yaitu propolis dan ekstrak green tea. Nah, setelah itu ini juga tidak ada alkoholnya, terutama yang sakura dan pure honey itu tidak ada alkohol. Jadi anak-anak sejak usia 3 tahun itu bisa pakai, Mas. Ya. Jadi ini benar-benar kids friendly ya, karena kan jarang banget anak-anak suka obat kumur. Betul. Nah, karena terlalu tajam kali ya, Bu ya? Betul. Nah, kebetulan kita ini tidak tajam, jadi sangat suka banget deh anak-anak pakai, terutama yang pink sama yang pure honey. Nah, setelah itu ini juga bisa membantu dan mencegah peradangan pada gusi dan sariawan. Misalnya, misalnya kalau ada gusi berdarah atau gusinya sensitif atau misalnya peradangan gusi, itu bisa lekas sembuh dengan obat kumur kami. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau nahanin nih, takutnya belum sempat ke dokter atau mungkin tengah malam kita sakit gigi, daripada kita mengkonsumsi obat dan masuk ke organ kita, lebih baik kita kumur dengan Pieras Propolis karena bisa sangat efektif untuk meredakan sakit gigi. Nah, itu dia ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi tengah malam tiba-tiba gigi berlubangnya nyeri gitu, minum obat pereda nyeri, padahal lama-lama bisa jadi
pada ginjal ya dok ya dan lain sebagainya. Makanya Pieras Propolis bisa menjadi solusinya ya. Kalau untuk anak-anak oke. Ibu hamil dan ibu menyusui gimana Bu Michelle? Ibu hamil, ibu menyusui juga aman sekali bisa pakai ini. Karena memang ini varian lainnya tuh rendah alkohol ya Mas ya. Yang tidak ada alkohol hanya Sakura dan Pure Honey. Kalau yang lain alkoholnya pun di bawah 4%. Jadi benar-benar rendah, tidak menyebabkan mulut kering. Selain itu bisa mencerahkan gigi juga. Nah jadi kalau sobat-sobat setia Bincang Sati lihat yang dental whitening, ini bisa mencerahkan gigi, namun pemakaiannya harus dibarengi dengan varian botol berwarna lainnya supaya maksimal. Supaya maksimal. Ya. Keren banget ya Pieras Propolis ini ya. Jadi nggak sabar pingin coba ini ya. Iya, Mas, harus banget. Nanti kita buka. Nanti kita buka. Jadi nggak sabar Ibu Michelle ya. Oke, berarti ada 7 ya. 7 varian rasa ini bisa dipakai untuk dari anak-anak sampai lansia lah ya. Betul. Semua aman. Sampai wanita hamil, wanita menyusui nih Mas, sampai pemakai behel atau kawat gigi, bisa pakai juga gigi palsu atau orang yang sudah melakukan treatment yang namanya veneer, mencerahkan memutihkan gigi atau crowning bungkus gigi itu juga aman. Bisa memakai ini. Jadi segala kalangan tentunya bisa. Iya, karena kadang-kadang orang yang ya estetik untuk gigi gitu ya, kadang-kadang kayak picky juga ya untuk milih yang ini aman nggak ya. Nah kita coba ke dokter gigi Dani. Kan orang kalau ngomongin veneer, crown itu segala macam agak takut ya kadang-kadang. Aduh obat kumur yang aman gimana? Nah kalau untuk veneer dan crown ini seperti apa sih dok? Kalau veneer dan crown itu merupakan sebuah restorasi ya. Jadi istilahnya yang tadi seperti Mas Raden bilang bahwa untuk estetik dalam artian kalau saat-saat ini. Jadi untuk istilahnya memperbaiki warna dan bentuk gigi. Jadi itu bisa menggunakan veneer dan crown. Nah untuk tadi saya menyambung bagaimana cara menjaganya segala macam itu sebenarnya sama hampir seperti gigi pada umumnya. Tahap-tahapnya seperti menggunakan floss tetap, pasta gigi yang berfluorid, sikat giginya harus yang lembut, scrub lidahnya harus tetap, dan obat kumurnya juga sangat penting karena walaupun kita menggunakan crown dan veneer, plak dan kalkulus itu juga akan tetap terakumulasi di situ. Sehingga kita juga harus tetap penggunaan obat kumur, daily oral care-nya harus terus berjalan dan juga saya sangat menekankan apabila sudah menggunakan crown dan veneer harus tetap rutin ke dokter gigi. Untuk apa? Ya mengecek apakah perlekatan si veneer dan crownnya itu masih oke apa enggak. Nanti takutnya kalau ada gap itu harus segera tertangani. Nanti takutnya bisa menyebabkan gigi berlubang atau masalah-masalah gusi atau gigi yang lain. Gitu. Oke, berarti kalau orang melakukan veneer atau crown gitu ya, perlekatannya itu akan tetap aman ya kalau pakai mouthwash Pieras Propolis. Aman sekali. Wah, cocok sekali nih Bu Michelle. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Michelle dan dokter. Setelah kita tahu bahwa banyak sekali manfaatnya, nanti kita akan lebih mengulik lagi apa manfaat dari Pieras Propolis dan kesehatan gigi dan mulut kita secara umum ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita lagi ngomongin bagaimana sih pengaruh kesehatan gigi dan mulut untuk kehidupan kita. Ternyata banyak banget ya kalau tadi kita udah ngobrol sama Bu Michelle dan juga dokter gigi Dani. Nah kalau Anda masih punya pertanyaan, masih malu-malu untuk bertemu orang gara-gara kesehatan gigi dan mulutnya kurang terjaga dengan baik, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dokter Gigi Dani dan juga Ibu Michelle ya. Oke, kita ke Bu Michelle lagi. Tadi kan ada beberapa yang sudah disebutkan, tapi ada beberapa juga yang belum di Bu Michelle. Kita tuh jadi penasaran ya, nggak bisa bobo kita malam hari ini kalau belum tahu manfaat dari beberapa variannya ini. Gimana tuh Bu Michelle? Oke, dan juga ini sudah terbukti secara penelitian juga bisa menghilangkan bakteri sampai 99%. Oh, scientifically proven ya. Betul. Dan juga memang kalau pemakaiannya mau lebih maksimal nih Mas Raden, kita harus memadukan semua varian ini. Kita pilih salah satu, misalnya yang yuzu dipadukan dengan whitening, yang botol kuning dipadukan dengan whitening, karena itu kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Selain mencerahkan gigi, bisa juga menghilangkan noda pada gigi, mengurangi penumpukan karang gigi, dan juga yang terakhir mencegah supaya gigi kita tidak cepat berubah warna. Yang yuzu dan dental whitening? Ya, tapi boleh juga pilih yang varian lain, bebas. Bebas. Gitu. Oke. Sangat luar biasa. Banyak banget manfaatnya ya. Jadi kayak nggak hanya untuk kesehatan fresh, tapi juga bisa untuk warna gigi, noda. Itu kan jadi
apa ya, masalah banyak orang untuk mereka yang sering minum kopi ya. Ya betul, mungkin kopi, teh, soda biasa atau suka minum yang lain lah gitu, makanan minuman berwarna. Penting ya pemirsa. Jadi kalau Anda suka makan makanan atau minuman seperti itu, salah satu solusinya ini ya. Oke, kita ke dokter gigi Dani. Sebenarnya kan selama ini mungkin tadi sudah di-mention di awal bahwa dental flossing itu satu hal yang masih agak jarang gitu ya. Orang jadi kayak masih susah untuk melakukannya. Karena yang standarnya adalah yang STD-nya adalah sikat gigi gitu ya. Pertanyaannya, cukup nggak sih hanya dengan sikat gigi gitu dok? Pastinya nggak cukup sekali. Kenapa? Karena kan kadang gigi kita kan berhimpit satu sama lain. Dan itu pastinya bulu-bulu sikat sehalus apapun, sekecil apapun benang atau bulu-bulu sikatnya tidak akan pernah nyampe ke sela-sela gitu. Nggak mungkin menjangkau. Jadi apalagi pas kita nih buru-buru nih pagi-pagi harus telat kerja tuh, atau kita mau udah capek banget ngantuk segala macam sikat buru-buru. Jadi ada terkadang ada daerah-daerah yang tidak terjangkau, sehingga pentingnya kita penggunaan floss itu tadi, mau bentuknya apapun yang seperti garpu tadi atau yang benang biasa, terserah. Yang penting adalah penggunaan flossnya secara teratur sebelum kita sikat gigi dan tekniknya yang paling betul. Harus hati-hati, tidak boleh menekan ke gusinya. Gitu. Oke ya. Jadi memang tidak hanya menyikat gigi aja, tapi banyak hal ya, mulai dari dental flossing, mouthwash dan lain sebagainya. Mouthwash pun harus pilih-pilih ya Bu Michelle, harus pilih yang tepat seperti itu. Nah kalau kita ke Bu Michelle lagi, ini kan Pieras Propolis sebagai mouthwash yang nomor 1 ya di Jepang ya. Betul. Wah, kita tahu lah ya, Jepang itu kan memang negara yang sangat maju, otomatis warganya pasti akan memilih mouthwash yang berkualitas gitu ya. Dan dibawalah oleh Bu Michelle ke Indonesia. Kita senang, thank you loh Bu ya, sudah dibawa ke Indonesia ya. Nah, sekarang kalau orang ngomongin mouthwash gitu ya, kalau sikat gigi oke, orang bisa kayak at least sehari 2 kali ya, pagi sama malam sebelum tidur seperti itu. Nah, kalau untuk mouthwash nih Bu Michelle, gimana pemakaiannya ini, yang dianjurkan berapa kali, aman nggak sih dipakai setiap hari dan lain sebagainya? Kita ke Pieras Propolisnya, aman ya atau gimana tuh? Sebenarnya sangat aman nih Mas, kalau boleh saya sharing. Jadi kebanyakan memang obat kumur itu tidak disarankan untuk setiap hari. Namun memang kalau yang ini bisa dipakai daily, sangat aman karena memang bahan dasarnya sendiri lebih natural. Yaitu propolis, ekstrak green tea, ekstrak bunga sakura, dan ekstrak yuzu atau lemon Jepang. Nah jadi kalau kita pakai, kalau memang cara penggunaannya sendiri, kita bisa pakai pagi hari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian kita juga bisa bawa-bawa nih Mas, karena kebetulan ada botol kecilnya juga yang 150 ml itu unyu-unyu banget, ringan, praktis, kecil, botolnya bisa dibawa kemana-mana. Nah misalnya pada saat kita meeting-meeting penting, gitu kan nggak enak juga kalau nafasnya kurang segar, atau bau mulutnya tuh kemana-mana, asem gitu kan Mas. Kadang kan abis makan, kita makan makanan Indonesia berbumbu, goreng-gorengan, ya kan, atau makanan yang melekat di gigi, santan segala macam, ya kan. Nah itu cocok banget kita pakai langsung Pieras Propolis ini, karena kalau sikat gigi kan agak ribet. Nanti lipstick, apalagi untuk wanita, lipstiknya kemana-mana disikat lah itu kan. Nah mendingan kita pakai kumur, lebih apik, lebih ringan, lebih praktis dibawa kemana-mana. Jadi setelah makan siang juga biasanya saya pakai Mas. Saya bawa di tas gitu. Oke, jadi hawa-hawa naganya itu pada pergi ya. Betul, ya bau-bau yang kurang sedap ya. Oke, nah ini kan kalau kita lihat di botolnya itu ada tutupnya. Tutupnya ini bisa jadi gelas takernya juga, kan kadang-kadang orang kayak pingin yang dahsyat banget dibanyak-banyakin gitu. Nah ada takarannya nggak sih Bu yang pasnya seperti apa gitu? Jadi tadi saya lupa juga nih untuk menyebutkan cara penggunaan ya tadi ya Mas ya. Saya lupa menjelaskan. Oke, jadi cara penggunaannya yang pertama itu kalau kita mau pakai combine nih untuk hasilnya maksimal, kita kan pakainya 2 varian nih Mas. Contohnya sakura sama whitening. Nah, jadi yang pertama-tama kita sakura, kita kumur dulu nih 30 detik. 30 Sakuranya detik ya? kita kumur dulu dan takarannya sampai di setengah tutup botol itu. Garisnya ya? Garis melingkar yang paling teratas ya, pemirsa setia. Nah, jadi setelah kita kumur-kumur selama 30 detik, kemudian kita buang hasil kumurannya. Nah, biasanya ada sisa-sisa akumulasi kotoran-kotoran yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, itu akan copot, akan lepas di situ dan akan kelihatan. Jadi mata kita bisa melihat di situ. Tapi kalau mulut kita bersih, tentunya tidak ada kotoran. Cuma sebagian besar mulut kita itu tidak bersih. Gitu, karena banyak bakteri, sisa-sisa akumulasi kotoran-kotoran yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Setelah itu kita sikat gigi seperti yang tadi dokter Dani sampaikan, sikat gigi dengan teknik yang benar ya dokter ya. Nah, kemudian setelah itu sikat gigi biasanya 2 menit tuh katanya, yang paling bagus 2 menit. Setelah itu kita kumur lagi dengan whitening selama 30 detik untuk
mencerahkan gigi, menghilangkan noda. Nah, setelah itu baru kita bilas lagi 2-3 kali dengan air bersih. Gitu. Oh, berarti sebelum sikat gigi dan sesudah sikat gigi Iya, gitu ya? betul. Oke, karena selama ini mungkin orang taunya setelah sikat gigi aja ya? Iya, betul. Oh, berarti kalau untuk kombinasi ini sebelum dan sesudah. Ya. Oke. Nah, after effect. Oh, udah kayak edit ya after effect. After effect ketika kita pakai mouthwash ini biasanya kalau yang sana-sana gitu ya, itu kan ada yang kayak keset, kayak apa kering gitu. Kalau abis pakai Piaras Propolis gimana sih Bu Michelle? Karena memang ini rendah alkohol dan beberapa varian yaitu Sakura dan Pure Honey itu tidak ada alkoholnya, jadi mulut kita itu tidak kering sama sekali. Terutama di bulan suci Ramadan ini sangat diperlukan ya. Betul. Tentunya karena untuk menjaga kelembapan mulut kita supaya tidak kering apalagi di saat kita berpuasa. Jadi memang karena bahan dasarnya sendiri alami, ini juga tidak menyebabkan mulut kita menjadi kering. Aduh, Gitu. ini yang dinanti-nantikan oleh yang berpuasa ya. Yang tidak berpuasa juga pasti butuh. Betul. Oke, Bu Michelle, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Kayaknya nggak kerasa saya dikomandoin harus break terlebih dahulu. Kayaknya ngobrolnya enak banget ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Seru banget ya pembahasan kita hari ini seputar gigi dan mulut yang ternyata efeknya sangat luar biasa. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Dani R. Medianti dari Adore Dental Clinic dan juga Ibu Michelle Cynthia, CMO dari Piaras Propolis. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Dr. Gigi Dani terlebih dahulu ya. Dok, ini kan jadi masalah umum ya kalau orang bulan puasa, bulan suci Ramadan gitu ya. Kesehatan mulut dan gigi itu kadang-kadang kan agak berbeda ya, gitu ya. Mungkin ada yang lebih beraroma dalam tanda kutip gitu ya. Gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa gitu? Pas banget nih, kita kan bulan puasa ya, jadi kan selama siang hari beraktivitas kita kan tidak boleh makan dan minum, bahkan mungkin mengkonsumsi misalnya hanya berkumur aja kan nggak boleh. Jadinya yang bisa saya sarankan itu kan pastinya menjaga oral care kita dengan step-step yang saya sampaikan tadi. Pada waktunya setelah selesai makan sahur, kemudian sebelum tidur sama tetap 2 kali sehari. Nah, setelah siang hari kita kan tidak boleh berkumur, sehingga pada saat kita setelah selesai sahur itu sebaiknya step-step oral care tadi kita tetap lanjutkan. Kemudian berkumurnya tidak boleh menggunakan yang alkohol berkadar tinggi, bahkan kalau bisa alkoholnya rendah atau bahkan non alkohol. Kenapa? Karena siang hari kita sudah tidak makan dan minum, mulut kering. Kalau beralkohol, obat kumur yang beralkohol makin tambah kering, makin gitu. Jadi sehingga tidak disarankan untuk yang berkadar alkoholnya tinggi, sehingga harus dicari obat kumur yang rendah alkohol bahkan non alkohol gitu. Dan untuk menjaganya juga pada waktu setelah kita selesai makan sahur jangan langsung tuh sikat gigi, itu nggak boleh, atau langsung ngefloss. Kita harus tunggu dulu kurang lebih 30 menit. 30 menit ya? Harus 30 menit setelah kita terakhir makan. Kenapa? Karena pada saat setelah kita makan itu pH atau dalam mulut kita atau saliva atau istilahnya bahasa liur kita itu sangat asam. Sehingga mineral-mineral gigi itu akan mudah larut apabila kita langsung menyikat gigi. Nah, itu nggak boleh. Harus tunggu dulu 30 menit supaya pH di liur kita itu normal kembali, baru kita boleh menyikat gigi. Oke, harus tunggu 30 menit. Betul, itu penting. Dokter Dani juga tunggu dulu karena ini ada penelpon masuk. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi, dengan Dewi di Depok nih. Ibu Dewi di Depok. Silakan Bu Dewi, mau tanya ke Bu Michelle atau ke Dokter Gigi Dani nih? Oke, boleh untuk keduanya mungkin ya nanti. Oh, boleh. Oke. Jadi gini, pertanyaannya sih sebenarnya ini saya kan biasa mengkonsumsi teh ataupun kopi, dan suami saya juga kan seorang perokok. Ini sebenarnya efek apa sih yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan gigi dan gusi, dan apa kira-kira produk yang dikhususkan untuk saya dan suami gitu yang biasa mengkonsumsi kopi dan juga merokok, ada nggak sih gitu. Terus kalau misalnya ada,
efeknya tuh berapa lama untuk ya, bisa bikin kita tuh jadi cerah lagi gitu sih pertanyaan. Oke. Sudah Bu Dewi? Iya, sudah itu aja, Oke, Pak. Dokter Ibu Michelle sudah jelas ya? Sudah. Kita akan coba Terima jawab kasih, Bu. ya. Ya. Terima kasih Bu Dewi yang ada di Depok ya tadi kalau tidak salah. Oh iya. Oke, silakan. Saya mau jawab nih, dokter atau Ibu Michelle dulu. Oke. Dokter dulu, Kalau jadi terima kasih atas pertanyaan Ibu Dewi dari Depok. Jadi untuk yang mengkonsumsi seperti teh, kemudian kopi dan merokok itu kan bisa menimbulkan stain. Stain itu adalah pewarnaan gigi itu. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin kalau kita yang sering-sering mengkonsumsi hal tersebut ketika kita senyum atau melihat bagian dalam dari gigi kita kok ada seperti coklat-coklat noda itu. Nah, itu adalah namanya stain. Karena memang kopi, teh, kemudian rokok itu akan mengakumulasi stain yang cukup tinggi sehingga harus rajin-rajin istilahnya pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi itu paling tidak. Nah, kemudian harus juga di-maintain menggunakan sikat gigi yang terus obat kumur juga harus perlu gitu. Oke ya, itu jawaban dari Dokter Gigi Dani ya, Bu Dewi, semoga bermanfaat. Kalau kita tanya ke Bu Michelle, tadi kan ada pertanyaan, produk yang apa sih yang pas untuk menghambat itu stain muncul gitu ya? Kalaupun stainnya muncul, untuk menghempaskan stain-stain itu supaya giginya tetap bersih, tetap oke gitu looknya, tetap bersih. Produk yang seperti apa yang bagus? Bisa kasih saran nggak gitu? Gimana Anda Bu Michelle? Oke, nah kalau untuk Pieras Propolis Mouthwash ini sebenarnya kita punya yang varian khusus untuk perokok atau smoker, yaitu yang botolnya berwarna hitam. Oh, Refresh Black ya? Betul, dan ini memang dia mengandung bahan yang paling bagus, kualitas premium nomor 1 di dunia, itu asalnya dari Korea, ginseng hitam. Wow. Jadi makanya warna botolnya pun hitam. Nah, makanya ini paling cocok untuk smoker. Jadi kombinasinya adalah tetap yang black dengan yang whitening. Seperti yang tadi cara pemakaian sudah saya jelaskan. Kalau untuk perokok dia bisa pakai black dan whitening. Namun kalau misalnya pecinta kopi, teh atau minuman bersoda itu bisa memilih varian lainnya saja. Jadi sakura atau matcha, yuzu, original orange atau pure honey itu boleh. Dan tentunya harus tetap dipadukan dengan whitening sebab whitening berguna banget untuk mencerahkan, menghilangkan noda pada gigi karena kan biasanya bernoda kecoklatan atau kekuning-kuningan seperti yang Dokter Dani tadi jelaskan itu bisa dihapus oleh si whitening. Namun tidak langsung kayak 1 hari pakai ya Mas ya, langsung bisa ada hasil. Tentunya pemakaian harus rutin, sehari minimal 2 kali dan harus setiap hari gitu, pagi dan malam lah minimal. Pagi dan malam ya. Betul, dan rutin setiap hari, jangan sampai 1 minggu sekali aja ya pakai mouthwashnya dan meminta untuk mencerahkan, menghilangkan noda itu tidak bisa. Tidak bisa ya, jadi harus rajin, disiplin seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dewi yang dari Depok dan semoga semangat ya sama suami karena sama-sama suka minum kopi, suka perokok juga ya, gitu ya. Ya. Semoga cepat mengonsumsi, bukan mengonsumsi ya, memakai ya Pieras Propolis ya supaya kelihatan lebih oke nanti giginya ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu Dewi ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini sudah break lagi. Cepet banget ya kita ngobrolnya, sangat luar biasa ya. Kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Rasa banget ya. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dokter Gigi Dani Ermedianti dari Adore Dental Clinic dan juga Ibu Michelle Cynthia selaku CMO dari Pieras Propolis. Nah, seperti kita lihat nih pemirsa ya, yang ada di sini nih, yang warna-warni, yang colorful ini sangat luar biasa manfaatnya ya. Pieras Propolis bisa menjadi solusi untuk kesehatan mulut dan gigi Anda. Jadi Pieras Propolis merupakan obat kumur nomor 1 di Jepang dengan bahan alami propolis dan ekstrak teh hijau Jepang. Ada 7 varian rasa yang aman dikonsumsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga pastinya anak-anak. Bermanfaat sebagai antibakteri yang bisa meredakan sariawan, menghilangkan bau mulut, mencegah perubahan warna pada gigi, dan masih banyak manfaat yang lainnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Michelle ya. Lihat, aduh warnanya cantik-cantik banget gitu ya. Ini pasti kayak tadi dijelasin sama Bu Michelle ya, aromanya itu kayak jus buah.
Wah enak banget ya, jadi nggak sabar ya nanti nunggu waktu berbuka puasa untuk nyobain gitu ya Bu Michelle ya. Oke ya, kita kembali lagi ke Bu Michelle nih. Melanjutkan mungkin pertanyaan dari Bu Dewi tadi yang di Depok ya. Sebenarnya kalau orang suka ngopi, suka teh, ngerokok dan lain sebagainya, untuk menghilangkan stain itu ketika kita menggunakan produk PRS Propolis ini berapa lama sih Bu? Jadi kalau menurut experience atau pengalaman dari konsumen-konsumen kami yang sudah memakai, itu paling cepat di 2 minggu. Jadi dari 2 minggu aja itu udah kelihatan bau giginya lebih cerah ya. Namun memang kalau dibandingkan dengan veneer atau bleaching itu tidak sama. Dia cuma 1 tingkat, 2 tingkat lebih cerah gitu. Nah tapi ada juga yang berbulan-bulan karena kan tergantung kondisi gigi dan mulut masing-masing orang. Dan balik lagi apa yang dia makan, apa juga bagaimana juga serutin apa dia membersihkan gigi dia. Seperti itu. Karena kalau misalnya memang kita giginya lebih bersih, terus makannya juga nggak yang berlemak, coklat, kayak gitu-gitu, atau makanan berwarna, tentunya kan gigi lebih bersih ya Mas ya. Gitu. Betul sekali ya. Jadi jangan lupa untuk memakai PRS Propolis ya kalau ingin giginya terlihat lebih cerah gitu ya. Oke, kita ke dokter gigi Dani. Dok, kalau kita ngomongin efek pemutih gitu ya, entah di pasta gigi atau di mouthwash, itu gimana sih dok? Ada nggak sih efek sampingnya ke tubuh kita atau benar-benar harus dilihat nih yang efek pemutihnya seperti apa gitu? Oke. Jadi kalau yang produk-produk seperti yang dijual di luar sana, misalnya di supermarket untuk daily oral care, itu sebenarnya sudah aman karena dosis atau kadarnya itu sangat rendah. Jadi istilahnya dan juga kita kan tidak menelan atau tidak ditelan, dikonsumsi, nanti akan dibuang kembali atau dikumurkan kembali sehingga aman. Jadi tidak usah khawatir, kecuali kalau misalnya treatment-treatment yang seperti yang tadi Bu Michelle katakan bahwa harus seperti bleaching. Nah itu kan kadar untuk whitening atau pemutihnya itu kan tinggi. Betul. Jadinya harus diobservasi oleh dokter dan harus dilakukan oleh dokter gigi di klinik tersebut. Tidak boleh dilakukan di rumah atau penggunaan di rumahan itu nggak boleh. Tapi kalau yang di luar sana aman gitu, aman ya. karena kadarnya sangat rendah. Oke, termasuk PRS Propolis ini aman ya gitu ya. Jadi kalau Anda mau yang aman-aman aja ya segera cari produk yang tepat ya seperti itu. Nah kalau kita kembali lagi ke Bu Michelle. Bu Michelle, boleh nggak sih spill gitu kan? Ini kan varian rasanya. Ada yang sakura, ada yang yuzu, ada yang matcha. Ini matcha kayaknya menggoda banget ya. Hijaunya. Gitu ya, hijaunya itu gitu ya. Ada yang pure honey, refresh black, dental whitening, dan itu original orange seperti itu. Ini kan varian rasanya. Nah boleh nggak sih ada kandungan-kandungan apa lagi sih di dalam ini yang akhirnya membuat PRS Propolis ini bagus untuk dijadikan mouthwash gitu. Apalagi untuk daily use ya. Kan kita harus pakai daily use. Tadi kan Bu Michelle bilang harus konsisten setiap hari. Gimana nih dengan kandungan-kandungan dari PRS Propolis? Oke, nah jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi varian rasa yang paling best seller itu ada yang yuzu, kita mulai dari yang kuning. Nah itu variannya segar kali ya Bu ya? Segar, jadi manis, asam-asam segar, tangy gitu ya. Okay. Nah itu dia terbuat dari ekstrak yuzu, propolis dan juga green tea. Nah itu rasanya seperti lemon tea, mirip-mirip teh lemon ya. Seger lah ya. Segar. Nah yang best seller lagi itu sakura, rasanya kayak jus apel, non alkohol, dan anak-anak usia 3 tahun juga bisa memakainya sejak usia 3 tahun. Oke, itu ada ekstrak, bener ada ekstrak bunga sakura. Beneran Iya, ada karena Jepang kan identik dengan sakura. Iya. Iya kan? Jadi ini adalah dari ekstrak bunga sakura langsung. Tapi rasanya tuh mirip seperti jus apel sebenarnya. Oh gitu. Waduh. Gitu. Bagus banget ya. Beneran ada ekstrak bunga sakuranya ya? Iya, dari betul. Jepang langsung. Betul. Keren-keren. Nah, kalau saya lanjut yang whitening itu floral mint. Jadi dia ada kayak rasa madunya dicampur rasa mint sedikit. Gitu, dan juga ada camellia synthesis ekstraknya juga, yaitu ekstrak green tea ya, sama ada juga. Nah kemudian si original orange ini dari ekstrak jeruk, propolis juga, dan green tea juga. Rasanya asam-asam seger kayak orange juice gitu. Oke. Ya seperti orange juice. Jadi yang pure honey dengan original orange itu sama kayak orange juice. Cuman kalau yang pure honey ini tidak ada alkoholnya sama sekali. Kalau yang original orange ada takarannya sedikit. Kurang dari 4%. Yang terakhir akan saya bahas yang refresh black, cocok untuk smoker, itu rasanya peppermint. Jadi dia strong ya, agak strong karena memang dikhususkan untuk smoker atau perokok. Gitu, dan dia mengandung black ginseng dari Korea, karena dia adalah negara penghasil terbaik ya untuk ginseng nomor 1 di dunia dari Korea. Kemudian ada propolis dan juga ekstrak green tea Jepangnya juga. Kalau yang pure honey ini ada madunya? Ada madunya, jadi kayak es teh manis aja rasanya. Es teh manis, mirip-mirip seperti itu ya. Dan matcha juga itu rasanya seperti kayak kita minum matcha aja sih, minum teh hijau.
Iya, Seru gitu. banget ya. Jadi kayak kita nggak kerasa lagi kayak berkumur Betul, ya, betul, tapi betul. kayak menikmati minuman favorit kita. Betul. Tapi di satu sisi bisa menyehatkan gigi dan mulut kita seperti itu Betul. ya. Sangat luar biasa. Nah, tapi kalau kita berbicara secara umum nih ya, kita ke dokter gigi Dani. Sebenarnya manfaat ketika kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ketika dengan produk yang tepat juga ya, seperti PRS Propolis ini, katanya kita bisa membuat tubuh kita itu secara umum menjadi sehat. Bener nggak sih dok? Gimana? Pastinya, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa misalnya kalau infeksi lokal, kalau tidak tertangani akan jadi infeksi sistemik ke seluruh tubuh kan. Jadinya sama juga dengan gigi. Sehingga kalau misalnya gigi itu ada mengutip tadi di awal bahwa mulut adalah gerbang, itu benar sekali karena kita makan juga dari situ, kita bicara dari situ, maka itu sangat mulut itu dan gigi itu sangat memegang peranan penting. Contohnya kalau kita sakit gigi atau sariawan, ngomong pun susah, bicara pun susah, kemudian makan juga nggak enak. Jadi kan asupan gizi juga berkurang dong, kurang lebih kan seperti itu. Sehingga itu sangat penting, maka hal itu sangat terkolerasi antara kesehatan gigi mulut dan juga tubuh kita. Tapi akhir-akhir ini kesehatan itu juga sangat penting. Selain itu juga sekarang sudah orang penampilan. Nah, ketika kita tersenyum, kok gigi kita kuning? Nah, itu bikin nggak pede kan? Jadi ada perawatan yang istilahnya digunakan untuk menunjang secara estetik sehingga senyumnya menjadi lebih manis. Oke, ya, sangat luar biasa. Penting banget ya. Terakhir ke Bu Michelle, kita punya waktu 1 menit nih untuk Bu Michelle. Apa yang disampaikan ke pemirsa supaya gigi mulutnya tetap sehat, apalagi harus pakai produknya PRS Propolis. Iya, jadi kalau di bulan suci Ramadan ini dan juga kegiatan sehari-hari, tentunya kita harus menjaga ya kesehatan gigi dan mulut kita. Karena sama pentingnya dengan kulit wajah kita, di mana kulit wajah glowing, gigi juga harus glowing ya. Gigi juga harus putih, bersih, bersinar. Dan tentunya itu akan menebarkan senyuman dan aura yang lebih positif dan juga dapat juga meningkatkan kepercayaan diri kita dengan lebih kuat. Dan tentunya produk PRS Propolis ini juga hadir secara resmi ya di Indonesia. Jadi pastikan teman-teman membeli yang asli dan sudah memiliki izin BPOM-nya dan kode keaslian serta tanggal kadaluarsa. Jadi kita harus jadi pembeli yang cerdas tentunya. Terima kasih hari ini Bu Michelle, Dokter Gigi Dani. Hari ini kita mendapatkan banyak insight yang insightful ya dari PRS Propolis dan juga cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Semoga di bulan puasa ini dan setelah bulan puasa nanti mulut dan gigi kita tetap sehat ya. Tentunya dengan mendapatkan atau dengan menggunakan produk yang tepat, salah satunya adalah PRS Propolis. Terima kasih Bu Michelle, terima kasih dokter. Mas. Semoga sehat selalu. Next time kita harus ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayaknya seru banget. Nggak terasa ya 1 jam, harusnya 10 jam ya kita ngobrol ya. Thank you ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit. Sampai jumpa.